Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rivaldi Tri Kurniawan dari Teknik Elektro Unisma Bekasi. Senang sekali hari ini saya bisa berbagi materi mengenai mekanisme, insting, dari mikrokontroler, yaitu interupsi, serta bagaimana cara sistem kita berinteraksi dengan dunia luar melalui I/O analog. Tanpa kedua hal ini, mikrokontroler kita hanya akan bekerja secara buta dan sangat lambat dalam merespon kejadian luar yang bersifat kritis. Mari kita mulai pembahasannya. Mari kita bedah arsitektur dasar dari sebuah sistem akuisisi data. Proses ini diibaratkan sebagai panca indera bagi mikrokontroler. Semuanya bermula dari sensor. Sensor bertugas menangkap fenomena fisik, misalnya panas, dan mengubahnya menjadi sinyal listrik dalam skala kecil. Namun, sinyal asli dari sensor ini biasanya sangat lemah dan kotor oleh gangguan frekuensi liar. Disinilah peran signal conditioning masuk untuk memperkuat dan membersihkan sinyal tersebut. Baru setelah sinyalnya layak, ia masuk ke ADC. ADC inilah sang penerjemah yang mengubah level tegangan analog yang naik turun secara halus menjadi deretan angka digital yang dimengerti oleh mikrokontroler PIC kita. Masuk lebih dalam ke tahap teknis. Mengapa kita butuh pengkondisian sinyal? Kebanyakan ADC pada PIC memiliki rentang kerja 0 sampai 5 volt. Bayangkan jika sensor suhu kita hanya mengeluarkan output sebesar 10 mV. Tanpa penguatan atau amplification, ADC tidak akan mampu mendeteksi perubahan tersebut secara akurat. Selain itu, kita butuh filtering. Di lingkungan industri, banyak gangguan elektromagnetik yang bisa membuat data sensor kita berantakan. Kita juga perlu isolation untuk menjaga agar jika terjadi lonjakan listrik di sisi sensor, mikrokontroler kita tidak ikut terbakar. Jadi, tahap ini adalah kunci utama akurasi sebuah alat ukur. Jika akuisisi data adalah cara mikrokontroler melihat dunia, maka distribusi sinyal adalah cara ia menggerakkan dunia. Proses ini melibatkan DAC yang bertugas mengubah keputusan digital dari CPU kembali menjadi tegangan analog. Mengapa harus analog kembali? Karena aktuator seperti katup gas atau pengatur kecepatan motor membutuhkan instruksi yang halus, bukan sekadar nyala atau mati. Di dunia industri, kita tidak hanya mengirim tegangan, tapi seringkali mengirim arus dalam standar 4–20 mA. Mengapa arus? Karena arus tidak akan berkurang meskipun kabelnya sangat panjang, sehingga perintah dari mikrokontroler tetap akurat sampai ke ujung mesin. Secara keseluruhan, sistem akuisisi dan distribusi ini membentuk satu siklus kendali yang utuh. Ambil contoh sistem pemanas otomatis. Sensor melakukan akuisisi, PIC melakukan komputasi, dan DAC melakukan distribusi sinyal ke pemanas. Namun, satu hal yang harus teman-teman ingat sebagai mahasiswa teknik, kita harus memperhatikan sampling rate. Seberapa sering kita mengambil data? Jika kita mengambil data terlalu lambat pada sistem yang berubah cepat, maka mikrokontroler kita akan kehilangan informasi penting, dan sistem kontrol kita bisa menjadi tidak stabil atau gagal. Jadi kesimpulannya, dunia analog adalah jembatan yang menghubungkan kecerdasan digital mikrokontroler dengan realitas fisik di lapangan. Memahami struktur akuisisi dan distribusi sinyal adalah syarat mutlak jika teman-teman ingin membangun sistem otomatisasi yang profesional dan handal. Demikian penjelasan bagian pertama mengenai I/O analog. Pada bagian selanjutnya, kita akan membedah sisi internal PIC, yaitu register-register ADC. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.